Saudara-saudara, berbicara mengenai masa 1000 tahun, Anda bisa buka di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Apa itu masa 1000 tahun? Atau biasanya orang Kristen kenal dengan kerajaan 1000 tahun. Ada 3 pandangan tentang kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, penganut post-millennialism. Ada pandangan yang kedua, amillennialism. Dan ada pandangan yang ketiga, premillennialism. Bagaimana cara orang-orang post-millennialism memandang 1000 tahun di dalam Wahyu pasal 20 ini? Penganut post-millennialism, mereka percaya bahwa Kristus pasti datang di akhir masa 1000 tahun. Mereka percaya bahwa akan ada satu waktu di mana masa damai itu selama 1000 tahun di dunia, dan selama 1000 tahun masa damai itu terjadi di dunia, di akhirnya nanti akan ada kedatangan Kristus kali yang kedua. Orang yang menganut paham amillennialism, mereka meyakini bahwa kerajaan 1000 tahun itu tidak pernah ada. Mereka percaya bahwa saat ini Allah sudah memerintah dan kerajaan Allah sudah hadir. Dan Allah bekerja di sorga, Dia bekerja melalui pesan-pesan Alkitab, Dia bekerja melalui karya pelayanan gereja, Dia bekerja melalui karya Roh Kudus sekarang ini. Jadi mereka tidak percaya ada kerajaan 1000 tahun. Bagaimana dengan orang yang punya pandangan pre-millennialism? Secara singkat, orang-orang yang punya pandangan ini, mereka percaya bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali akan terjadi sebelum milenium atau 1000 tahun. Kita akan lihat apa kata Alkitab mengenai 1000 tahun. Berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun itu berarti kita harus berbicara mengenai peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kerajaan 1000 tahun. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi sebelum 1000 tahun? Peristiwa-peristiwa apa yang Alkitab katakan selama 1000 tahun? Dan peristiwa-peristiwa apa yang Alkitab katakan terjadi setelah masa 1000 tahun? Mari kita mulai belajar mengenai apa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada permulaan masa 1000 tahun menurut firman Tuhan. Kita dapati bahwa yang terjadi sebelum masa 1000 tahun, Alkitab memberitahukan adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, kalau kita pelajari Wahyu pasal 19 dan Wahyu pasal 20, kedua pasal ini merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di sana diterangkan kedatangan Kristus kembali, diceritakan dalam Wahyu pasal 19 ayat 11, 12, 13, 16, 21. Dan dengan segera setelah pasal 19 dilanjutkan dengan masa 1000 tahun. Nanti kita akan buktikan itu sebentar. Mari saudara-saudara kita buka Alkitab kita mengenai informasi apakah benar kedatangan Yesus itu sebelum masa 1000 tahun. Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-11, mulai saya bacakan. Firman Tuhan mengatakan, "Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil." Siapa dia yang setia dan yang benar? Di awal kitab Wahyu ini, setiap kali frase yang setia dan yang benar itu diperankan langsung oleh Yesus, digambarkan oleh Yesus. Ayat yang ke-12, kita dapat informasi di sana, di atas kepalanya orang yang menunggang kuda putih ini terdapat banyak mahkota. Mahkota dalam bahasa Yunani adalah diadema. Dalam ayat ini, diadema adalah mahkota yang dipakai oleh seorang raja, seorang pembesar yang menggambarkan martabat dan kemuliaannya. Ayat 13 kita dapat informasi nama orang itu adalah firman Allah.
Siapa lagi yang bernama firman Allah kalau bukan Yesus? Ayat 14, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lanjut di dalam ayat yang ke-14 digambarkan kedatangannya itu tidak sendiri, orang yang duduk di atas kuda putih ini. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Apa yang terjadi ketika orang yang duduk di atas kuda putih ini datang dengan seluruh pasukan yang ada di sorga? Yang terjadi di ayat 21 dari Wahyu pasal 19, semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda putih ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat gambaran ini, maka ini sesungguhnya gambaran yang sama yang dikatakan oleh Yesus sendiri mengenai kedatangannya di dalam Matius pasal 14 ayatnya 16 ayatnya yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Dia datang dengan mahkota kemuliaan, digambarkan dalam Wahyu pasal 19. Diiringi malaikat-malaikatnya. Dia datang dengan seluruh pasukan yang ada di sorga, sebagaimana yang digambarkan oleh Wahyu pasal 19 tadi. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 21, di mana dia membunuh mereka yang tidak setia. Setelah pasal 19 dalam Wahyu, maka pasal 20 mulai dengan membicarakan kerajaan 1000 tahun. Rangkaiannya menunjukkan bahwa milenium atau kerajaan 1000 tahun mulai apabila Kristus sudah datang kembali. Itulah sebabnya post-millennialism, amillennialism, pandangan mereka gugur bahwa Yesus bukan datang setelah 1000 tahun, atau tidak ada itu kerajaan 1000 tahun. Tapi Alkitab membuktikan bahwa kerajaan 1000 tahun dimulaikan setelah Yesus datang pada kali yang kedua. Peristiwa yang berikut yang terjadi sebelum masa 1000 tahun, ada kebangkitan untuk orang-orang percaya. Wahyu pasal 20 ayat 6 mengatakan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Sebelum kerajaan 1000 tahun, ada kebangkitan orang-orang percaya yang disebutkan dalam Wahyu kebangkitan pertama. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, ayat yang biasa digunakan menjadi pengharapan bagi keluarga, biasa dipakai dalam upacara-upacara pemakaman, penguburan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saya garis bawahi, yang mati di dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Saudara-saudara, ada gambar, mudah-mudahan ini bisa dilihat di layar saudara-saudara. Saya terkesan dengan gambar ini, walaupun orang mungkin coba menggambarkan situasi pada kebangkitan yang pertama lewat gambar sederhana ini, tapi makna dari gambar ini luar biasa. Kalau saudara perhatikan di gambar yang besar itu, di bagian belakang sekali, sepertinya itu perjumpaan antara seorang anak dengan ayahnya. Di sana tidak ada ibu. Kalau saudara masih perhatikan di gambar yang besar ini, di bagian belakang dari gambar yang pertama, sepertinya ini satu keluarga utuh yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kalau saudara perhatikan masih di gambar yang besar, di gambar yang paling besar ini di bagian depan, itu hanya seorang ibu dengan anaknya, tidak ada ayahnya di sana. Saudara-saudara, saya mau katakan, Anda adalah pilihan Allah. Sesungguhnya Allah tidak ingin satu orang pun binasa,
tidak ada yang diselamatkan. Allah ingin kalau boleh semua orang diselamatkan. Kalau itu satu keluarga, ada suami, istri, anak-anak lengkap diselamatkan. Untuk itu saudara-saudara, Allah begitu mengasihi saya dan saudara, pastikan bahwa kita adalah pilihan Allah, dan ketika Dia datang nanti kali yang kedua, kita mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Peristiwa yang berikut yang terjadi pada permulaan masa 1000 tahun itu, setelah dibangkitkan, orang-orang benar yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama ini, yang hidup di dalam Kristus dan mati di dalam Kristus, akan masuk ke surga. Alkitab memberikan informasi 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal, sesudah tadi orang yang mati di dalam Kristus bangkit, Alkitab katakan kita yang hidup di dalam Kristus yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dibangkitkan, masuk ke sorga. Sesudah kebangkitan orang benar, mereka dan orang benar yang masih hidup pada waktu Yesus datang di kali yang kedua akan diangkat bersama-sama dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ingat, menyongsong Tuhan di angkasa. Setelah itu Kristus kemudian akan memenuhi janji yang telah diberikannya sebelum Ia meninggalkan dunia ini. Dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus memenuhi janjinya. Yesus melukiskan tempat itu adalah satu tempat yang dikatakan sebagai rumah Bapa. Banyak tempat disediakan untuk saya dan saudara yang hidup setia di dalam Kristus dan mati di dalam Kristus. Tempat yang dimaksudkan itu adalah Yerusalem baru, kota yang disediakan Tuhan bagi mereka yang setia. Lalu pada waktu kedatangannya itu, semua orang benar, baik yang masih hidup maupun yang sudah dibangkitkan dan diubahkan, menyongsong Tuhan di angkasa, dan tujuan mereka adalah sorga. Bukan menyongsong dan kembali ke dunia atau tinggal di dunia ini. Itulah sebabnya postmilenialisme sekali lagi kalah dengan pandangan Alkitab. 1000 tahun adalah setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak ada kedamaian di dalam dunia ini sebelum 1000 tahun. Kemudian peristiwa apa lagi yang terjadi sebelum masa 1000 tahun? Alkitab memberikan informasi musuh kebenaran atau musuh Yesus dibinasakan. Kristus membandingkan kedatangannya kembali seperti apa yang terjadi pada waktu air bah, kebinasaan Sodom dan Gomora, dan saudara-saudara bisa lihat itu di dalam Alkitab, Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 120 tahun panggilan pertobatan itu dikumandangkan oleh Nuh. Bahkan ada tulisan yang mengatakan setiap ketukan palu yang jatuh di bahtera ketika Nuh membuat bahtera, itu adalah khotbah yang dikumandangkan untuk cepat bertobat kembali. Tetapi 120 tahun pekabaran itu disia-siakan. Kita bersyukur saudara-saudara, karena Anda adalah pilihan Tuhan, maka malam hari ini kita kembali diingatkan. Yesus juga menggunakan contoh yang lain menggambarkan kedatangannya dalam Lukas 17 ayat 28 sampai 30. Demikian juga seperti yang terjadi pada zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka
semua. Aktivitas dilakukan seperti biasa. Berjual beli, membangun, menanam, menjual, sebagaimana yang kita lihat situasi sekarang ini. Tetapi dua hal yang pasti, bagi mereka yang tidak bersedia, mereka yang tidak mengasihi Kristus, mereka yang pandangannya tidak terarah kepada Yesus, kebinasaan itu akan datang tiba-tiba, dan kebinasaan itu terjadi bagi semua orang yang jahat. Ada gambaran yang lain dalam Matius 13 ayat 38 sampai 40. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Saudara-saudara, peristiwa yang lain sebagai permulaan di masa 1000 tahun, Alkitab memberikan informasi bumi menjadi sunyi senyap. Kenapa bumi menjadi sunyi senyap? Wahyu 19 ayat 21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging. Orang-orang benar yang mati di dalam Kristus dibangkitkan, orang-orang yang tetap hidup dan setia di dalam Kristus diubahkan, dan mereka sama-sama menyongsong Tuhan di angkasa dan masuk langsung ke surga. Tetapi yang terjadi dengan orang-orang yang tidak setia di saat Yesus datang, mereka semuanya dibinasakan. Pemandangan ini sama dengan yang digambarkan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 25 ayat 33. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Luar biasa nasib dari mereka yang tidak setia waktu Yesus datang kali kedua. Setelah orang benar naik bersama Tuhan dan orang jahat dibinasakan pada waktu ia datang ke bumi, bumi menjadi kosong dari penghuninya, manusia. Alkitab mengatakan keadaan yang demikian. Nabi Yeremia berkata, aku melihat kepada bumi ternyata campur baur, dalam terjemahan bahasa Inggris formless, dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Bumi menjadi kosong, kacau balau, sunyi senyap karena tidak ada penghuninya. Peristiwa yang lain sebelum masa 1000 tahun, Alkitab memberikan informasi setan dirantai. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Kata jurang maut yang digunakan oleh Yohanes dalam ayat tadi dalam bahasa Yunaninya adalah abusos, dengan tepat menggambarkan keadaan bumi waktu itu. Bumi kita yang bopeng-bopeng karena 7 kutuk yang terakhir mendahului kedatangan Kristus. Anda bisa baca dalam Wahyu 16 ayat 18 sampai 21. Dan dipenuhi dengan bangkai orang-orang jahat yang tidak diratapi dan tidak dikuburkan, bertebaran di mana-mana di atas bumi ini, akan menjadi bumi yang sunyi senyap sama sekali. Dengan kegiatannya yang terbatas hanya pada bumi ini saja, setan dirantai oleh keadaan sekelilingnya. Karena dunia ini telah kosong dari manusia, tidak ada lagi yang dapat dia goda.
dia tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Jadi setan dirantai oleh situasi, kondisi di mana tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Saya berpikir mungkin waktu ini digunakan setan untuk banyak merenung. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi selama masa 1000 tahun? Alkitab memberikan informasi, peristiwa yang terjadi selama masa 1000 tahun, orang saleh berkerajaan bersama Kristus di sorga. Wahyu 24, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ketika mereka sampai ke surga, bumi sunyi selap, setan dirantai oleh keadaan, situasi, kondisi, maka masa milenium 1000 tahun itu dimulaikan di sorga. Orang benar memerintah bersama-sama dengan Kristus di sorga. Wahyu 2 ayat 26, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Daniel pasal 7 ayat 27, Daniel melihat bahwa sesudah peminasaan musuh-musuh Kristus, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran kerajaan di bawah semesta langit ini akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Allah yang maha tinggi. Tetapi bagaimana dapat dikatakan orang kudus memerintah jika mereka berada di sorga, sementara semua orang jahat mati? Pemerintahan jenis apa yang mereka jalankan? Kita dapati bahwa pemerintahan mereka terdiri atas keterlibatan dalam fase pemerintahan Kristus. Apa itu? Alkitab memberikan informasi yang kedua yang terjadi selama 1000 tahun adalah penghakiman atas orang jahat. Yohanes melihat bahwa selama 1000 tahun itu orang-orang saleh dilibatkan dalam penghakiman. Ia melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya, dan kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Wahyu pasal 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Mereka duduk untuk menghakimi. Dan sebagaimana informasi dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4, Yudas pasal 6 ayat 6, inilah saat penghakiman setan dan para malaikatnya sebagaimana yang dinyatakan oleh ayat-ayat tadi. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidak kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Penghakiman milenium ini perlu diketahui bukanlah menentukan siapa yang akan dibinasakan, karena Allah sudah menentukan siapa yang selamat dan siapa yang dibinasakan. Kalau begitu, apa tujuan orang-orang percaya selama 1000 tahun ada di sana? Salah satu kegiatan mereka adalah penghakiman. Tujuan yang pertama untuk menyatakan maksud ataupun jawab atas pertanyaan apapun yang mungkin diajukan orang benar, mengapa orang yang jahat itu binasa. Dengan demikian, mereka yang memiliki hidup kekal akan memiliki keyakinan yang pasti atas kepemimpinan Allah. Di sisi yang lain, penghakiman ini bertujuan untuk melihat dan memahami jalannya kemurahan dan keadilan Allah. Umat yang telah diselamatkan akan melihat bahwa Allah menyediakan jawaban atas segala pertanyaan pada kurun waktu penghakiman milenium ini, bahwa betapa sungguh-sungguh dan sabarnya Tuhan memelihara dan memerhatikan orang yang akhirnya hilang itu, betapa sikap tidak peduli dan keras kepala ada pada orang yang berdosa, yang menolak dan menghina kasih Allah. Ternyata orang jahat lebih memilih rasa mementingkan diri daripada menerima ajakan Tuhan. Dalam ayat yang lain dikatakan, dibukalah kitab-kitab. Dan di sana segala pertanyaan kita selama 1000 tahun itu terjawab.
Mengapa si A mungkin, mengapa si A ada selamat, si B tidak? Padahal kami melihat bahwa si B ini begitu setia dan luar biasa di dalam penginjilan, dalam pekerjaan Tuhan. Suka sekali bekerja bagi Tuhan. Tapi kenapa tidak mungkin seperti itu? Segala pertanyaan yang membingungkan akan dijawab. Sehingga yang ada dalam pemikiran orang-orang saleh, memang Allah kita ini adalah Allah yang mengasihi, tetapi Dia juga adalah Allah yang adil dalam memutuskan perkara yang benar dan yang salah. Banyak sekali kesempatan Tuhan berikan kepada mereka yang sudah binasa. Usaha Tuhan yang berbagai cara Tuhan tempuh untuk menyelamatkan dan mengembalikan mereka. Tapi ternyata usaha itu tidak dipandang baik oleh Tuhan. Mereka lebih memilih memandang kepada diri mereka, memenuhi keinginan hati mereka, daripada memandang kepada Allah dan mengikuti jejak Tuhan. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada akhir masa 1000 tahun? Alkitab memberikan informasi. Peristiwa yang terjadi selama masa 1000 tahun adalah Kristus, orang-orang saleh, dan kota suci Yerusalem baru itu turun dari sorga. Dan aku melihat kota kudus Yerusalem baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wahyu 21 ayat 2. Peristiwa yang menyusul selanjutnya yang terjadi setelah masa 1000 tahun adalah kebangkitan untuk kebinasaan. Wahyu 20 ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Ini kebangkitan untuk kematian. Pada waktu kedatangannya yang kedua kali, Kristus membawa orang benar yang mati dari kubur pada kebangkitan yang pertama, bangkit untuk hidup yang kekal. Sedangkan kebangkitan yang lain dikatakan Yesus akan berlangsung, dan itu bangkit untuk dihukum, dan itu terjadi setelah masa 1000 tahun. Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Itulah kebangkitan yang pertama yang terjadi sebelum masa 1000 tahun, yang terjadi setelah Yesus datang kali kedua untuk orang-orang benar. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itulah kebangkitan setelah masa 1000 tahun. Tetapi sayangnya dibangkitkan untuk dihukum. Peristiwa yang lain yang terjadi setelah masa 1000 tahun, berakhirnya penawanan setan. Tadinya orang-orang jahat dibinasakan, bumi ini sunyi senyap, tidak ada manusia yang hidup. Setan dirantai oleh situasi kondisi yang demikian. Tetapi di akhir masa 1000 tahun, ketika orang jahat dibangkitkan untuk dihukum, saat itu berakhirlah penawanan setan. Alkitab mengatakan Wahyu 20 ayat 78, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Alkitab menerangkan bahwa dalam upayanya yang terakhir untuk menantang pemerintahan Tuhan, iblis akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi dalam Wahyu 20 ayat 8. Karena orang jahat bangkit dengan roh pemberontakan sebagaimana tabiatnya waktu mereka mati, maka pekerjaannya tidak begitu sulit lagi. Sebagaimana mereka mati dalam roh pemberontakan, tidak mau menerima teguran Tuhan, demikian juga ketika mereka dibangkitkan setelah masa 1000 tahun untuk dihukum, mereka juga bangkit dalam tabiat yang sama, sehingga setan tidak punya kesulitan untuk menggoda mereka untuk pertempuran terakhir. Peristiwa yang terjadi pada akhir masa 1000 tahun, terjadi serangan terhadap kota suci yang turun dari sorga, Yerusalem baru. Wahyu 20 ayat 7-9, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk peperangan, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut.
Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi yang terjadi selanjutnya di akhir masa 1000 tahun adalah setan dan orang-orang berdosa akhirnya dibinasakan. Tetapi ketika mereka sementara bersiap untuk perang, Wahyu 20 ayat 9-10, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, akhir yang menyedihkan bagi mereka yang berulang-ulang kali diajak oleh Tuhan untuk kembali roba kehidupan, tetapi sebagaimana banyaknya usaha Tuhan, demikian juga banyak kali mereka menentang akan panggilan Tuhan untuk tidak mau bertobat. Di akhir masa 1000 tahun mereka dibinasakan bersama dengan setan dan malaikat-malaikatnya. Kitab Wahyu mengatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan dalam lautan api. Saudara-saudara, Anda adalah pilihan Allah. Tuhan ingin nama Anda tertulis di dalam kitab kehidupan di sorga, bukan kitab kematian. Tetapi Alkitab mengatakan ada banyak orang, bahkan jumlahnya seperti pasir di laut, yang menolak panggilan Tuhan, sehingga nama mereka ada di dalam buku kematian. Bukan rencana Allah dari mulanya. Allah begitu menginginkan supaya kita selamat. 2 Petrus pasal 3 ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Satu tempat yang digambarkan dalam Wahyu pasal 21 ayat 4, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Satu tempat yang digambarkan dalam Wahyu pasal 22 ayat 4, mereka akan melihat wajahnya. Kalau sekarang saya dan saudara tidak bisa melihat wajah Tuhan, tetapi di tempat itu saya dan saudara bisa melihat wajah Tuhan. Ayatnya yang kelima dari Wahyu 22, malam tidak akan ada lagi di sana. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sungguh satu tempat yang indah yang Tuhan sudah sediakan untuk saya dan saudara. Saya percaya tempat semacam ini dirindukan oleh banyak orang. Kita telah lelah dengan banyak kesulitan dalam hidup. Pergumulan hidup membuat kita capek di dunia ini. Sakit, penyakit, kematian yang memisahkan membuat kita sedih. Tapi Tuhan tidak pernah menginginkan saya dan saudara hidup menderita selamanya dalam dunia yang penuh dengan kesengsaraan ini. Ada tempat yang Dia sediakan di sana. Satu tempat yang indah, yang bebas dari ketakutan, kecemasan, bebas dari kesedihan, bebas dari kematian. Dan kita bisa menatap muka Allah langsung. Itulah satu kerinduan kita. Maukah saudara-saudara berada di tempat itu? Anda adalah pilihan Allah. Pastikan Anda tetap pilihan Allah untuk setia menurut, sehingga kita bisa menikmati kebahagiaan bersama Tuhan di sorga ketika Dia datang pada kali yang kedua.